Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Korika Makula. Di sini saya sebagai moderator dari tim penyuluh. Nah, di sini ini akan memaparkan tentang bahaya amonia dalam sistem budidaya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk penyuluh. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Halo. sejahtera. Eh, Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Mustafa, di sini sebagai penyuluh perikanan. Kali ini saya akan membahas saling bertukar pikiran, berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai bahaya amonia dalam sistem budidaya. Tema kali ini berlatar belakang dari Pokdakan Pak Febri yang ada di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan permasalahan budidayanya dalam kualitas air. Sebelumnya amoniak, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pada tahu dan mengerti tentang amoniak. Sedikit-sedikit sudah tahu, Pak. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, amonia itu adalah termasuk senyawa anorganik yang merupakan bentuk racun dari total amonia nitrogen atau biasa dikenal dengan TAN, dan amonia sendiri dapat menimbulkan ancaman bagi organisme akuatik. TAN sendiri merupakan siklus nitrogen yang berasal dari dekomposisi atau penghancuran dari sisa-sisa pakan maupun feses dari ikan budidaya gitu. Di sini dapat dilihat kandungan amonia dalam perairan budidaya. Di sini ada perhitungannya. Jika kandungan amonia kurang dari 0,5, itu berarti kualitas airnya tidak tercemar atau tercemar sangat ringan. Sampai dengan lebih dari 3 itu kandungan amonia yang sudah sangat tercemar dan berbahaya bagi kultifan budidaya. Gitu. Untuk dampak amonia sendiri, amonia dapat menghambat pertumbuhan organisme akuatik dan bahkan mengakibatkan kematian karena senyawa tersebut mengganggu pengikatan oksigen dalam darah. Jadi di sini amonia dapat menyebabkan kematian, juga terhambatnya pertumbuhan dari ikan budidaya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di sini amonia juga dapat berperan sebagai mempengaruhi reaksi enzimatik seperti itu. Jadi reaksi enzimatik yang ada di ikan itu terganggu dan ikan tidak dapat mencerna atau bertumbuh dengan baik. Ini siklus nitrogen. Jadi kalau dengan simpelnya, dengan mudah digambarkan, siklus nitrogen sendiri dari pakan ikan yang diberikan kepada ikan, itu kan ada yang dikonsumsi, ada yang tidak, pasti ada yang tenggelam ke dasar perairan. Untuk sisa-sisa pakan yang tidak terkonsumsi, bergabung dengan sisa feses hasil dari ikan mengkonsumsi pakan, lalu berkumpul di dasar perairan. Sisa pakan dan feses tersebut nanti mengalami proses pembongkaran atau pembusukan. Di sana amonia terjadi. Jika tidak segera dibuang, maka amonia tersebut menjadi nitrit dan sangat beracun bagi air atau media budidaya. Di sini ada water change, artinya pergantian air. Pergantian air di sini dimaksudkan agar kadar amonia atau nitrit yang ada di media perairan dapat dikeluarkan lalu diganti dengan air yang baru. Seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ada cara mengatasi amonia dalam sistem budidaya. Yang pertama dalam manajemen pemberian pakan. Pemberian pakan berlebih adalah salah satu hal yang utama yang menyebabkan tingginya konsentrasi amonia dalam kolam budidaya. Hal pertama yang dapat dilakukan ketika amonia terdapat pada kolam adalah yang pertama mengurangi pakan
atau tidak memberi pakan ikan dalam waktu yang sementara seperti itu. Jika kadar amonia terlalu tinggi dalam kolam, pakannya di stop dulu untuk sementara waktu. Saat periode stres, nafsu makan ikan akan menurun. Jadi jika kadar amonia dalam kolam sedang tinggi, bapak-bapak dan ibu-ibu memberi pakan, hal itu akan menyebabkan pakan tidak tercerna dengan baik, malah menambah pakan yang menumpuk di dasar sistem budidaya, sehingga akan mengakibatkan amonia semakin bertambah seperti itu. Untuk selanjutnya, metode pergantian air pada kolam berukuran kecil. Pergantian air itu dapat dilakukan sebanyak 25% sampai 50%. Jadi seperempat sampai setengah dari volume air di kolam. Untuk sistem resirkulasi atau pergantian air dilakukan sebanyak 5 hingga 10% volume air. Pertukaran air terutama perlu dilakukan setiap siklus panen selesai. Jadi setelah panen selesai, sebaiknya dilakukan pergantian air. Hal tersebut untuk mengurangi penumpukan bahan anorganik dan organik terlarut. Di sini dapat dilihat kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, kenapa pada sistem resirkulasi pergantian air lebih sedikit daripada pada kolam yang berukuran kecil. Jadi di sini kan resirkulasi terdapat perputaran air atau jadi air yang ada di kolam diputar melalui penyaringan, filter dan lain-lain sehingga kembali ke kolam dalam keadaan lebih bersih seperti itu. Jadi untuk pergantian airnya tidak usah banyak-banyak, cukup 5 sampai 10% volume air. Sedangkan pada kolam berukuran kecil yang tidak ada pergantian air, tidak ada resirkulasi, pergantian air dapat dilakukan dengan membuang setengah volume air lalu menambah setengah volume air yang baru seperti itu. Selanjutnya meningkatkan aerasi. Aerasi menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan pasokan oksigen terlarut di dalam kolam budidaya. Oksigen terlarut mutlak diperlukan untuk bakteri dalam proses nitrifikasi. Sistem aerasi harus beroperasi terus-menerus untuk mendukung kehidupan mikroorganisme dalam sistem. Hal ini dikarenakan konsentrasi amonia berhubungan langsung dengan aerasi, terutama pada malam hari secara terus-menerus ketika pasokan oksigen berkurang. Nah, di sini aerasi atau penambahan oksigen gitu ya. Penambahan oksigen dilakukan adalah sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kadar amonia yang ada di kolam budidaya. Jadi oksigen, mengapa oksigen penting? Karena pada saat malam hari, di mana sisa pakan dan sisa feses, kotoran tersebut untuk terurai itu membutuhkan oksigen. Seperti itu. Jika dalam proses penguraiannya atau pembusukannya oksigen kurang, oksigen lalu difokuskan untuk proses pembusukan, maka ikan tidak mendapatkan jatah untuk oksigen untuk bernafas, jadi akan berbahaya untuk ikan seperti itu. Selanjutnya adalah pemupukan dengan fosfat. Penambahan pupuk fosfat selama beberapa hari pada kolam dapat membantu meringankan tingkat seperti itu dengan merangsang pertumbuhan fitoplankton yang membantu menghilangkan amonia dari sistem. Nah, di sini pemupukan dengan fosfat itu sifatnya opsional, bisa dilakukan bisa tidak. Di sini tujuan dilakukannya pemupukan dengan fosfat itu untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Dari fitoplankton tersebut membantu menghilangkan amonia dari sistem. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Mustafa atas paparan materinya. Nah, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk bertanya. Silakan untuk yang mau bertanya angkat tangan. Ya, silakan Bapak Raka untuk pertanyaannya. Nah, di sini sebelum bertanya saya akan menjelaskan teknis dari sistem tanya jawab ini. Jadi setelah bertanya langsung akan dijawab oleh Bapak Mustafa gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk Bapak Raka silakan.
Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Raglan Saputra. Izin bertanya pada Mas Mustafa ya. Oh iya, Jadi sebaiknya dalam sebuah sistem budaya itu dilakukan pergantian berapa kali dalam satu kali periode budidaya untuk mengatasi tingginya tingkat amonia di kolam budidaya. Terima kasih. oke. Langsung saya jawab ya. Iya, Terima kasih untuk Bapak Raka atas pertanyaannya. Jadi untuk pergantian air dalam budidaya itu tidak terpaku berapa jumlahnya dalam satu kali siklus seperti itu. Eh, jadi pergantian air dilakukan secara kondisional jika dilihat kondisi air budidaya sekiranya sudah sangat kotor, dapat dilihat dengan dapat dibau, aromanya sudah mulai menyengat atau warnanya sangat keruh, itu merupakan salah satu ciri-ciri air dalam budidaya itu mengandung amoniak. Jika sudah seperti itu, maka dilakukan pergantian air. Untuk pergantian air biasanya tidak terpaku atau tidak pasti, tergantung kondisi dari kolam bapak-bapak dan ibu-ibu. Biasanya dapat dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Dilakukan pergantian air 25% sampai 50% dibuang lalu ditambahkan air yang baru seperti itu. Jika mungkin dalam 2 minggu sekali dilakukan pergantian air dengan perhitungan sekali siklus kurang lebih 3 bulan ya perhitungannya. Jadi dalam sekali siklus dapat dilakukan pergantian air 6 kali seperti itu. Gitu seterusnya. Apakah bagaimana Bapak terjawab? Raka? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Mas Mustafa atas penjelasannya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya yang bertanya. Ya, silakan untuk Ibu Siti Nurhanifah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah. Izin bertanya. Permasalahan yang ada di kolam budidaya saya yaitu sering terjadi kematian ikan nila yang hampir setiap hari dan nafsu makan ikan berkurang sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Apakah ciri-ciri di atas juga termasuk akibat tingginya kadar amonia di kolam? Lalu berapa kadar amonia yang optimal untuk kolam budidaya ikan nila? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Jadi jika kasusnya terdapat kematian setiap hari pada kolam budidaya ikan nila, juga lambatnya pertumbuhan ya. Hal tersebut bisa saja menjadi salah satu hal yang diakibatkan karena kadar amonia yang tinggi dalam kolam. Selain kadar amonia yang tinggi dalam kolam, untuk pertumbuhan dan kematian ikan bahkan untuk setiap harinya itu bisa disebabkan karena dari kandungan amonia yang tinggi, lalu kandungan oksigen terlarut dalam kolam yang rendah, juga pemberian pakan yang kurang optimal seperti itu. Dalam pemberian pakan yang kurang optimal akan menghasilkan pertumbuhan yang minim juga. Jadi mungkin Bu Hanifah dalam pemberian pakannya terlalu berlebih ataupun bahkan terlalu kurang dari jumlah yang optimal, jumlah yang seharusnya. Jika pakan yang diberikan itu berlebihan, justru akan berdampak negatif untuk ikannya sendiri. Kualitas air akan menjadi buruk, kadar amoniak meningkat, lalu secara tidak langsung akan memengaruhi kandungan oksigen dalam kolam itu sehingga kandungan oksigen menurun, lalu pertumbuhan ikan menurun juga, ikan akhirnya dapat meninggal seperti itu. Jika kandungan optimal ikan nila terpenuhi, yang di sini kandungan optimal ikan nila sesuai SNI itu kurang dari 0,02 mg per liter. Jika kadar amonia tidak melebihi nilai tersebut, maka mungkin penyebab lain adalah pemberian pakan yang kurang optimal seperti itu, Bu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih untuk selanjutnya.
Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, untuk Ibu Alfia silakan. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Asya. Saya ingin bertanya kepada Mas Mustafa. Tadi kan di PPT dijelaskan bahwa pergantian air terutama tuh dilakukan setelah panen. Nah, apa dampaknya jika kita tidak mengganti air tersebut setelah panen? Selain akan menumpuk, apakah kultivarnya juga akan mati atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Alvia. Di sini kenapa dilakukan pergantian air pasca panen atau setelah panen selesai seperti itu ya? Karena hal tersebut dilakukan agar benar dari tadi sisa pakan, terus sisa-sisa kotoran, mungkin juga ada bangkai-bangkai ikan yang sebelumnya mati lalu mengendap di dasar perairan, itu terbuang semuanya. Lalu jika mungkin dalam proses siklus budidaya sebelumnya terdapat penyakit yang ada di perairan atau di media air budidaya tersebut dapat terbuang. Harapannya dalam siklus selanjutnya nanti kondisi kolam atau kondisi air yang baru untuk budidaya selanjutnya itu bebas dari patogen atau penyakit yang akan berdampak buruk untuk proses budidaya selanjutnya seperti itu. Selain alasan tersebut, dilakukan pergantian air juga agar ikan yang budidaya yang baru dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Apakah menjawab? Bagaimana? Sudah Alfia? menjawab. Terima kasih. Ya, Sama-sama. terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, yang ingin bertanya? Iya, silakan. Silakan Mbak Ivon. Perkenalkan, saya Fonda Zara Kiranasah. Izin bertanya, mengapa pergantian air hanya dilakukan 25-50%? Apa alasannya? Baik, akan saya jawab. Jadi pergantian air dilakukan 25-50%, diharapkan agar ikan tuh tidak stres jika dilakukan pergantian air secara total. Jadi jika dilakukan pergantian air secara total, maka ikan akan memerlukan proses adaptasi yang lebih karena harus beradaptasi dengan air yang dengan lingkungan yang benar-benar baru seperti itu. Juga agar lebih menghemat air seperti itu daripada dilakukan pergantian total. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Oh, bagaimana Mbak Ivon, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, yang ingin bertanya? Iya, silakan untuk Rais Mahendra. Oh iya, saya Rais Mahendra, izin bertanya Pak. Dalam kegiatan budidaya itu, penggunaan pupuk fosfat itu apakah aman? Dan apabila terlalu banyak, bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rais pertanyaannya. Jadi dalam penanganan amonia yang sudah saya jelaskan tadi, di situ terdapat penambahan pupuk fosfat ya. Pupuk fosfat di sini cenderung aman jika dalam kadar yang tepat gitu, dalam kadar yang optimal, tidak melebihi batas dari yang digunakan seharusnya. Karena sistemnya sendiri pupuk fosfat itu sudah jelaskan tadi akan merangsang pertumbuhan fitoplankton yang akan mengurangi kadar amonia melalui proses dekomposisi atau penghancuran dari amonia tersendiri tadi.
asal dosisnya tepat akan aman. Bagaimana Mas Rais? Apakah sudah terjawab? Ya, terjawab. Saya cukup puas, Pak. Makasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dinda. Silakan untuk Mbak Dinda pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dinda Puspitarini. Saya bertanya Pak mengenai pergantian air yang Bapak jelaskan tadi. Misal, dalam pembudidaya ada satu kolam yang ikannya itu mati semua. Lalu pergantian airnya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda pertanyaannya. Jika dalam kasusnya terdapat kematian massal ya dalam kolam budidaya, alangkah baiknya itu dilakukan pergantian air secara total dengan proses sebelumnya mengangkat atau mengambil ikan yang mati tersebut, lalu sebaiknya jangan dibuang ke perairan langsung, alangkah baiknya dikubur atau dibakar. Hal tersebut bertujuan agar mungkin ikan tersebut mengandung penyakit agar tidak mencemari perairan sehingga akan menularkan ke ikan yang lain. Setelah ikan dikeluarkan dari kolam, lalu dilakukan pergantian air secara total. Kolam sebaiknya dilakukan proses pembersihan gitu ya, bisa disikat menggunakan sabun, lalu dikeringkan dengan waktu yang lama, lalu jika akan digunakan lagi untuk siklus budidaya, maka sebaiknya diaerasi dengan diisi air lalu diaerasi selama kurang lebih 1 kali 24 jam seperti itu. Jika kasusnya kematian massal di kolam. Bagaimana Mbak Dinda? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mbak Afidatin, apakah ada pertanyaan? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Ini kan sekarang udah musim penghujan kan ya Pak. Nah, ketika air hujan tuh masuk ke dalam kolam, apakah endapan amoniak yang ada di dasar kolam itu naik ke atas Pak? Kalau jika iya, apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih Pak. Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Afidatin. Jadi di sini jika dalam musim hujan, air dari hujan tersebut masuk ke kolam budidaya seperti itu ya. Yang pertama, di sini pasti akan terjadi pengadukan karena air yang masuk itu tidak terkontrol sehingga menyebabkan sisa-sisa pakan atau feses yang ada di dasar perairan itu mengalami pengadukan, sehingga hal tersebut akan berdampak negatif untuk ikan budidaya karena terjadinya pengadukan tersebut. Racun-racun naik ke atas permukaan, lalu ikan dapat tercemar. Seperti itu proses singkatnya. Namun ada dampak lain jika air hujan masuk ke dalam kolam, yaitu yang pertama pastinya suhu dari kolam tersebut akan berubah ya. Karena suhu kolam sebelumnya mungkin berapa derajat Celcius, lalu mengalami penambahan air dari hujan yang suhunya mungkin tergolong rendah, maka suhu di kolam akan berubah secara drastis. Fluktuatifnya sangat tinggi seperti itu. Sehingga ikan akan kaget, mungkin dapat menyebabkan ikan stres jika fluktuasi suhunya terlalu tinggi. Sebaliknya saat musim hujan juga, suhu lingkungan itu kan menurun, menyebabkan aktivitas bakteri dari proses nitrifikasi itu berjalan lambat. Jadi proses bakteri untuk mendekomposisi atau menguraikan amonia itu akan berjalan lambat. Akibatnya jumlah amonia itu di lingkungan tersebut meningkat seperti itu. Jika sebaliknya kondisi panas atau suhu tinggi, bakteri atau proses nitrifikasi itu berjalan dengan optimal karena suhu yang tinggi tersebut, sehingga untuk proses dekomposisi atau penghancuran amonia untuk diubah menjadi kadar yang tidak berbahaya bagi ikan itu lebih cepat seperti itu.
Terima kasih. Apakah sudah terjawab Mbak Afidati untuk pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih Pak Mustafa. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih karena waktu sudah habis, maka untuk penyuluhan dan diskusi malam ini akan saya tutup. Semoga diskusi di malam ini ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan oleh kita sebagai pembudidaya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam diskusi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.